You said never let me go. You said never let me go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nura Susanti. Saya adalah peserta PPG Jalan Jembatan kategori 1 tahun 2022 BKUMP. Nomor UKG saya 2016 9955 8009. Nah, hari ini saya akan melaksanakan pelayanan bimbingan klasikal yang berjudul tentang bahaya rokok dan dampaknya dengan pendekatan problem based learning yang disingkat DBL. Terima kasih. Silakan saksikan pelayanan saya berikan hari ini. Nah, inilah SMP Negeri 2 Lubuk Basung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ibu punya yel. Nanti kalau ibu bilang kelas, anak ibu semua menjawab yes, yes, yes. Kemudian satu lagi kelas, anak ibu menjawab yes. Panjangkan yes-nya, yes, seperti itu. Paham? Paham. Nah, kelas. Yes, yes, yes. Kelas. Yes. Nah, baiklah, sebelum kegiatan kita mulai hari ini, marilah kita terlebih dulu berdoa. Kepada ketua dipersilakan. Demi kelancaran pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa di dalam berdoa dulu. Besar. Nah, terima kasih Ketua. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar anak ibu semuanya? Baik. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua? Oke, bagus. Aplaus untuk kita semua ya. Ini anak ibu sedikit ya. Kemudian minggu yang lalu kita sudah membahas materi layanan bimbingan klasikal, yaitu tentang mencegah bullying di lingkungan sekolah. Ya? Nah, kali ini ibu akan melanjutkan materi bimbingan klasikal yang terbaru, yaitu bahaya rokok dan dampaknya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, marilah terlebih dahulu anak ibu minta berdiri karena ibu ada punya breathing untuk kamu supaya hari ini kita lebih ceria, lebih semangat mengikuti kegiatan layannya. Bisa diikuti? Bisa. Nah, permintaan ibu nanti semuanya mengikuti apa yang ada di video ini ya. Tidak ada yang tidak melakukan. Bisa paham? Bisa. Nah, silakan berdiri. 1, 2, 3. Bertepuk tangan, buka tutup, tangan dipinggang, mekong, buka tutup, tangan di bahu, mekong, buka tutup, bertepuk tangan, digulung-gulung, sambil tertawa, digulung-gulung, sambil menangis, digulung-gulung, sambil teriak, digulung-gulung, jadilah padu. Oke, bagus. Kita ya akan kembali. Bagaimana, sudah semangat? Ya. Nah, baiklah. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, terlebih dahulu ibu akan menjelaskan apa tujuan dari kegiatan layanan yang akan kita lakukan hari ini. Nah, silakan dilihat ke depan. Nah, seperti tayangan di PowerPoint ini, bahwasanya anak ibu semua nanti mampu memulai mengantisipasi tentang bahaya dan dampak rokok bagi kesehatan tubuh dan lingkungan serta menolak ajakan untuk merokok. Ya, paham ya, itu tujuan umumnya. Kemudian ini tujuan khususnya. Tujuan khususnya nanti anak ibu semua mampu menelaah konsep dan jenis-jenis rokok,
Kemudian anak-anak ibu semua nanti mampu memperbandingkan zat yang terkandung dalam rokok. Kemudian anak ibu semua diharapkan bisa mengklasifikasikan bahaya yang ditimbulkan akibat dari rokok tersebut. Kemudian selanjutnya anak ibu semua nanti mampu memecahkan dampak rokok bagi kesehatan. Dan yang terakhir anak ibu semua mampu memulai menghindari ajakan merokok. Ya, paham kan tujuan kita hari ini apa untuk melaksanakan layanan ini? Oke. Nah, dari kegiatan kita hari ini anak ibu semua nanti yang pertama anak ibu semua nanti ibu akan memberikan fenomena apa yang terjadi di sekolah kita tentang permasalahan merokok ini. Nah, setelah itu anak ibu dibagi dalam bentuk kelompok. Ya, dalam kelompoknya nanti ada curah pendapat, kemudian ada yang memberikan saran dan lainnya. Dan nanti setelah itu ibu menayangkan per poin. Ya, setelah tayang per poin anak ibu memperhatikan. Nah, kemudian ibu menayangkan video. Kemudian video itu setelah ditayangkan dianalisis. Kemudian selanjutnya anak-anak ibu semua nanti mendiskusikan apa yang terjadi dalam video tersebut. Kemudian kita membuat poster ya. Poster, setelah poster dibuat ditampilkan. Kemudian setelah ditampilkan anak ibu semua mampu nanti menganalisis ya apa dari memanfaatkan layanan yang ibu berikan. Bisa paham? Bisa. Nah, oke. Semua dalam waktu 40 menit ke depan ya ibu harapkan fokus konsentrasi dalam pemberian layanan ini, tidak ada yang berbicara ya, tidak ada yang bercanda. Ibu harapkan semuanya nanti juga aktif dalam kegiatan layanan kita. Nah, apakah anak ibu semua siap? Siap. Bisa kita mulai? Siap. Oke. Nah, sebelum dimulai ibu minta kepada ibu semua supaya nanti terlibat aktif ya dalam pelayanannya. Hari ini ibu minta coba lihat di lingkungan sekolah kita ini fenomena merokok apakah yang terjadi. Silakan yang ingin berpendapat acungkan tangannya. Ayo. Oke, silakan. Iya, silakan. Saya rasa di sekolah kita seringkali terjadi banyaknya anak-anak yang merokok di kedai dikarenakan diajarkan oleh abang-abang kelas. Oke, bagus. Siapa lagi? Ayo, silakan acungkan tangannya. Dengan malu-malu. Iya, silakan. Saya sering melihat teman kelas lain bolos pelajaran karena ingin merokok di kedai. Oke, bagus. Aplaus ya untuk kita semua. Nah, ya itulah fenomena yang terjadi di sekolah kita. Bahwasanya ada yang lihat teman-temannya sedang merokok baik di kedai atau bolos ya, keluar jam pelajaran demi merokok. Nah, ada semua di sini ada yang merokok? Bagus. Ya. Kemudian nanti setelah ini anak ibu semua ibu bagi ke dalam 5 kelompok ya, dalam 5 kelompok yang sudah ibu bagi minggu lalu masih ingat kan kelompoknya? Nah, sekarang ibu bagi nanti silakan bergabung di kelompoknya masing-masing. Paham? Oke, nanti kelompok satu duduk di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan berdiri dan lakukan tempatnya. Udah. Nah, ibu bagi ya apa masing-masing materi yang akan dibahas di kelompok kamu. Nah, sebelum ibu bagi kelompoknya, silakan perhatikan dulu ke depan. Nah, inilah yang akan kita bahas hari ini. Ya, tentang bahaya rokok dan dampaknya. Nah, nanti ya kita bahas tentang apa itu rokok. Ya, rokok itu dia berbentuk silinder dari kertas. Ukurannya 70 sampai 120 yang berdiameter 10 mm. Dia berisi daun yang daun tembakau yang sudah dicacah. Kemudian jenis-jenis perokok. Nanti dari jenis perokok ini ada rokok aktif dan pasif. Ya. Kemudian selanjutnya tentang zat yang terkandung di dalam rokok. Ada nikotin, ada tar, ada karbon monoksida, zat karsinogen, zat iritan. Nah, selanjutnya bahaya yang ditimbulkan oleh rokok, yaitu ada berupa penyakit jantung, paru-paru, penyakit mulut, gangguan janin. Nah, selanjutnya
perokok bagi kesehatan. Ada untuk si perokok aktif dan ada juga untuk si perokok pasif. Nah, yang terakhir nanti kita bahas tentang bagaimana menghindari ajakan merokok. Ya, ada terdiri dari 5 langkah atau 5 cara. Oke, paham? Siap berbagi ke dalam kelompok masing-masing? Siap. Oke, nah, anak ibu semua nanti ibu bagi ke dalam 5 kelompok. Ya, di dalam 5 kelompok itu nanti silakan diskusikan. Setelah didiskusikan nanti baru kita presentasikan ke depannya. Yang lain nanti ibu minta menanggapi apa yang ditampilkan oleh kelompok masing-masing. Oke, paham? Nah, kelompok 1 nanti membahas tentang konsep perokok dan jenis-jenis perokok. Kemudian kelompok 2 membahas tentang zat yang terkandung dalam rokok. Kelompok 3 membahas tentang bahaya yang ditimbulkan oleh rokok. Kelompok 4 membahas tentang dampak negatif rokok bagi kesehatan. Dan kelompok 5 membahas tentang bagaimana cara menghindari ajakan merokok. Sekarang silakan diskusi di dalam kelompok masing-masing. Bu kasih waktu selama 5 menit. Ayo silakan. Oke, sudah selesai diskusinya? Bisa kita presentasikan ke depan? Nah, nanti cara presentasinya silakan maju semua kelompoknya ke depan. Nanti kita kelompok lain mendengarkan, tidak ada yang bicara. Setelah itu bertanya atau menambahkan jawaban juga boleh. Menambahkan materi juga boleh. Paham? Nah, kita ibu minta dulu sekarang nomor 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang konsep rokok dan jenis-jenis perokok. Rokok adalah silinder kertas yang berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm yang bervariasi tergantung negara. Dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Jenis-jenis perokok dibedakan menjadi 2, yaitu perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif yaitu mereka telah terbiasa dan nyata menghisap rokok dan menanggung sendiri akibatnya. Perokok pasif yaitu mereka sebenarnya tidak merokok, namun karena ada orang yang merokok di dekatnya, maka ia terpaksa harus ikut menghisap rokok dengan segala akibatnya. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan, silakan. Silakan. Siap. Rido. Saya Rido Chandra dari kelompok 2 ingin bertanya. Sebutkan jenis-jenis perokok. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rido. Jenis perokok ada 2, yaitu perokok aktif dan perokok pasif. Bagaimana Rido dengan jawabannya? Saya akan memuaskan. Oke, ada lagi siapa yang ingin bertanya? Acungkan tangannya, nak. Dodok. Ayo, silakan. Saya aktif dari kelompok 4 ingin bertanya, apa itu perokok pasif? Saya akan menjawab pertanyaan dari Hafik. Perokok pasif, mereka telah terbiasa dan nyata menghisap rokok dan mengaku sendiri akibatnya. Bagaimana Hafik dengan jawabannya? Saya memuaskan. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, siapa? Silakan. Moris. Saya mewakili dari kelompok kita ingin bertanya, apa itu perokok aktif? Saya akan menjawab pertanyaan ini. Perokok aktif adalah mereka yang telah terbiasa dan nyata menghisap rokok dan menanggung sendiri akibatnya. Bagaimana dengan Moris? Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Kami sampaikan kalau ada kesalahan atau kejanggalan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Oke, selanjutnya silakan kelompok 2. Menyampaikan materi tentang zat-zat yang terkandung dalam rokok yang didiskusikan oleh kelompok 2. Pembahasannya adalah zat-zat yang terkandung dalam rokok ada 5, yaitu nikotin, tar, karbon monoksida, dan zat karsinogen serta zat iritan. Nikotin adalah zat yang mengandung candu yang bisa mengakibatkan seseorang kecanduan untuk menghisap rokok. Pengaruh bagi tubuh manusia dapat menyebabkan darah cepat membeku. Zat tar.
Bahan dasar pembuatan aspal yang dapat menempel pada paru-paru dan bisa menimbulkan iritasi bahkan kanker. Pengaruh bagi tubuh manusia dapat menyebabkan kanker paru-paru. Karbon monoksida. Karbon monoksida adalah gas yang bisa menimbulkan penyakit jantung karena gas ini meningkatkan oksigen dalam tubuh. Pengaruh yang diakibatkan oleh zat monoksida adalah menghalangi transportasi dalam darah. Zat karsinogen. Zat karsinogen adalah zat yang dapat menyebabkan penyakit kanker. Pengaruh bagi tubuh manusia adalah dapat memicu pertumbuhan kanker dalam tubuh. Zat iritan. Zat iritan merupakan zat yang memicu peradangan atau gejala iritasi lainnya pada tubuh. Pengaruh bagi tubuh manusia adalah dapat menyebabkan batuk dan mengotori saluran udara dan kantong udara dalam paru-paru. Penelitian dapat saya sampaikan. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Silakan, siapa yang ingin bertanya? Kirim. Saya dari kelompok 4 akan bertanya. Sebutkan zat yang terkandung dalam rokok. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Iren. Zat yang terkandung dalam rokok adalah nikotin, tar, karbon monoksida, karsinogen, dan zat iritan. Apakah Iren puas dengan pertanyaannya? Banyak. Oke, siapa lagi yang bertanya selanjutnya? Akan lanjutkan pada datang. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Satu yang bertanya tentang apa itu zat nikotin dan sebutkan pengaruhnya bagi tubuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak. Zat nikotin adalah zat yang mengandung candu bisa menyebabkan seseorang ketagihan untuk terus memesan rokok. Pengaruh bagi tubuh manusia menyebabkan kecanduan atau ketergantungan merusak jaringan otak, menyebabkan darah cepat membeku, mengeraskan dinding arteri. Oke, bagus. Bagus Pak, sudah memuaskan jawabannya. Baiklah, apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman? Tasya. Saya Tasya dari kelompok 5 ingin bertanya. Sebutkan pengaruh dari zat tar. Silakan jawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Tasya. Pengaruhnya sebagai berikut. Pertama, membunuh sel dalam saluran darah. Kedua, meningkatkan produksi lendir di paru-paru. Tiga, menyebabkan kanker paru-paru. Bagaimana jawabannya, Tasya? Apakah sudah tidak ada lagi pertanyaan? Baiklah, demikian dapat kami sampaikan. Kami sudahi dengan Assalamualaikum Waalaikumsalam. Silakan kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menyampaikan materi kami, yaitu bahaya yang ditemukan dari merokok. Bahaya merokok ada beberapa macam, yaitu kanker paru, kanker kandung kemih, kanker payudara, kanker serviks, kanker kerongkongan, kanker pencernaan, kanker ginjal, kanker mulut, kanker tenggorokan, dan serangan jantung. Apakah di sini ada pertanyaan? Ada. Ayo, silakan. Saya Rian dari kelompok 5 ingin bertanya, apa saja bahaya yang ditimbulkan oleh rokok? Saya akan menjawab pertanyaan harian. Bahaya yang ditimbulkan dari rokok adalah kanker paru, kanker kandung kemih, kanker payudara, kanker serviks, kanker kerongkongan, kanker pencernaan, kanker ginjal, kanker mulut, kanker tenggorokan, dan serangan jantung. Negara jawabannya, Ren. Sangat memuaskan. Apakah masih ada pertanyaan? Ayo, silakan. Saya Dogi dari kelompok 1 ingin bertanya. Kenapa rokok menyebabkan kanker serviks? Saya akan menjawab pertanyaan tadi. Karena perempuan mudah terkena
Gimana jawabannya tadi? Saya memuaskan. Apakah masih ada pertanyaan lainnya? Bagus ya, banyak yang bertanya. Silakan. Ini. Saya Rio dari kelompok 4 yang bertanya, mengapa rokok dapat menyebabkan kanker paru-paru? Saya akan menjawab dari pertanyaan belum. Karena rokok masuk secara inhalasi sudah berbahaya. Kalau mana jawabannya Setelah hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kalau ada salah dan silap, kami mohon maaf. Kami tutup dengan kami dari kelompok 4 akan membahas materi dampak negatif rokok bagi kesehatan. Ada 2 dampak. 1. Dampak bagi perokok aktif. 1. Angina, asma, alergi, wanita hamil yang merokok. 2. Dampak negatif rokok pada perokok aktif. Pusing, kegagalan rasa rebutan, halusinasi ringan, mual, muntah, gangguan fungsi paru, limpa, dan jantung. Hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya ada pertanyaan, silakan. Laila. Saya Laila dari kelompok 3 ingin bertanya. Sebutkan dampak bahaya rokok bagi perokok aktif. Baiklah, saya dia akan menjawab pertanyaan dari Laila. Dampak yang terjadi bagi perokok aktif adalah pusing, halusinasi ringan, mual, muntah, gangguan fungsi paru, liver, dan bagaimana dengan jawabannya Laila? Apakah tidak ada yang bertanya? Banyak sekali yang kedua yang bertanya. Sebutkan dampak negatif bagi perokok aktif. Dan saya Rika yang akan menjawab pertanyaan dari Rizka. Dampak bagi perokok aktif adalah anemia, asma, alergi, iritasi mata, dan infeksi. Bagaimana dengan jawabannya Rizka? Apakah masih ada yang bertanya? Ada. Kenapa rokok berbahaya bagi wanita hamil? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan. Karena rokok mengandung zat berbahaya bagi janin. Bagaimana dengan jawabannya, Bella? Apakah masih ada yang bertanya? Ada itu materi yang akan kami sampaikan. Jika ada kata maaf, mohon maaf. Dari akhirnya dengan assalamualaikum. Penampilannya 1, 2, 3, 4. Nanti sudah kelompok 5. Yang belum ngomong, perlu bicara, silakan nanti bertanya ya atau sudah paham. Kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi saya, yaitu bagaimana menghindari ajakan merokok sebagai berikut. A. Hindari berkumpul dengan teman-teman yang merokok. B. Jangan takut mengungkapkan bahwa kamu tidak suka merokok dan katakan dengan sopan agar kamu tidak dijauhi oleh teman-teman yang merokok. Contohnya seperti, maaf saya tidak merokok. C. Memperbanyak mencari informasi tentang bahaya merokok dari berbagai sumber. D. Yakinkan dirimu bahwa rokok bukan sarana pergaulan. E. Hindari barang-barang seperti kaos, topi, poster, atau kegiatan yang disponsori oleh industri rokok. Sampai sini ada apa yang mau bertanya? Saya nama Sisi dari kelompok 1 yang bertanya, adakah upaya yang dilakukan para orang tua untuk menghindari ajakan merokok pada remaja yang sekarang banyak terjadi? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sisi. Caranya adalah cara mempersiapkan diri berbicara dengan anak, mencari informasi tentang anak merokok, menasehati anak dengan lembut. Bagaimana jawaban Sisi? Sampai sini masih ada pertanyaan? Saya kasih dari kelompok 3 nih. Sebagai tata cara menghindari ajakan merokok. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sasi. Hindari berkumpul dengan teman-teman yang merokok, memperbanyak mencari informasi, dan yakinkan dirimu bahwa rokok bukan sarana pergaulan. Dari sini saja. Ada masih ada pertanyaan? Dari sini saja, kalau ada salah dan maaf. Assalamualaikum.
ada bahayanya, kemudian ada zatnya, kemudian apa lagi? Ada dampaknya kan? Nah, dari yang sudah ditampilkan tadi, contohnya dampaknya. Kamu lihat teman kamu merokok kan? Iya. Apakah mereka itu tidak tahu bahwasanya ada bahaya yang ditimbulkan oleh rokok tersebut? Ayo, tidak. Apa alasannya? Angkat tangan. Kenapa? Itu tidak mengetahui zat yang terkandung dalam rokok. Nah, karena dia tidak tahu apa zat-zat yang terkandung di dalam rokok. Oke, bagus. Siapa lagi? Yang Oke. menyebabkan kecanduan merokok. Nah, bagus. Karena dia candu, maka terus-menerus dia merokok. Nah, oke. Kasih aplaus dulu untuk teman kita yang berdua. Nah, setelah ini Ibu akan menampilkan yang namanya video tentang bahaya rokok dan dampaknya. Silakan nanti analisis dari video ini. Anak ibu semua nanti akan ibu tanya apa pengetahuan baru yang kamu dapatkan dari video yang ibu tayangkan. Perhatikan Kita baik-baik semua ya. tahu yang namanya rokok dan bagaimana semua orang berkata bahwa merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Tapi sebenarnya bagaimana sih rokok mempengaruhi badan kita? Komponen-komponennya. Pertama, nikotin. Suatu zat yang bisa bikin kita kecanduan. Si alasan utama kenapa semua orang tidak bisa berhenti merokok. Bahkan, dia adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merasa tidak nyaman dan akhirnya kita nikmati. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana di antaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia di antaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Terutama yang diberikan untuk partikel-partikel yang tergandung di dalam rokok. Partikel-partikel ini berisi zat-zat yang dapat menyebabkan kanker seperti karsinogen. Contohnya adalah merkur seperti arsenik, kadmium, dan lain-lainnya. Bar itu lengket dan berwarna coklat. Dan apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dan kulit rokok menjadi kuning? Ya, itu adalah terang yang dapat juga mengotori paru-paru dan memberikan tampilan yang sama. Zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida, suatu gas yang dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya bersirkulasi di darah. Gampangnya seperti ini. Karbon monoksida sangat bermasalah. Karbon monoksida membuat darah semakin kental dan pada aktivitas seperti berlari yang membutuhkan banyak sumber oksigen, organ-organ penting seperti jantung, otak, dan lain-lain jadi kebagian sedikit sekali oksigen dan dapat berhenti. Di dalam rokok terdapat sesuatu yang bernama hidrogen sianida. Paru-paru kita biasanya mempunyai rambut-rambut kecil bernama silia yang membantu membuat zat-zat asing yang memasuki saluran pernafasan. Hidrogen sianida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan-bahan kimia seperti hidrokarbon, nitrous oxide, organic acid, dan lain-lain yang ada di dalam rokok berkumpul di dalam paru-paru dan merusaknya. Tetapi di balik kenyataan bahwa rokok merusak. Oke, anak-anak ibu semua. Setelah video yang ditayangkan tadi, silakan anak ibu menyampaikan hasil analisisnya. Tunjuk tangannya. Silakan, mari. Setelah saya melihat di video ini tersebut, saya merasa bahwa rokok itu sangat berbahaya bagi tubuh kita dan dapat menyebabkan kanker. Oke, bagus. Selanjutnya siapa lagi menyampaikan? Silakan, Mehat. Jadi, saya melihat rokok sangat berbahaya karena bisa membuat jaringan organ mati dan bisa membuat banyak penyakit. Oke, bagus. Selanjutnya, yang ingin menyampaikan hasil diskusinya apa? Videonya silakan. Ayo, Haki. Dari video tersebut kami dapat menganalisis tentang bahayanya rokok dan zat yang terkandung dalam rokok dan penyakit yang ditimbulkan. Oke, bagus. Kasih aplaus dulu kepada teman-teman. Nah, tadi tentang bahaya rokok sudah kita diskusikan, kemudian tentang videonya juga sudah. Ya, anak-anak ibu semua diharapkan dengan bersemangat ya kita membahas materinya supaya bisa semakin paham. Ya, nah setelah ini, nah ibu semua, ibu minta untuk membuat poster. Setelah poster dibuat, nanti ibu minta beberapa orang untuk ambil menjelaskan poster yang membuat. Ibu kasih waktu dalam 5 menit. Dipersilakan.
Akan siapa yang menampilkan tangannya? Oke, pilih dulu ya, contoh beberapa waktu. Jadi silakan. Maka nanti setelah jadi tampil, yang lain menanggapinya. Maksudnya dari kelompok 2 tentang dilarang rokok di mana saja berapa? Apa ada yang bertanya? Oke, silakan yang menanggapi boleh, merespon boleh. Silakan. Ya. Saya bermahasiswa dari kelompok 1. Saya akan menjawab dari konstatasi tersebut. Saya tahu bahwa rokok sangat berbahaya. Oke. Bagus. Ada lagi yang ingin menanggapi? Ada? Ada. Oke, silakan. Jenny duduk. Selanjutnya, apa yang ingin menyampaikan posternya? Karena dengan tangan. Bu pilih ya. Silakan Siva. Kita dari kelompok 5. Stop merokok, pedulikan mulut Anda. Di sini terdapat zat-zat yang ada di dalam rokok seperti tar, nikotin, dan gas karbon monoksida. Apakah ada yang ingin bertanya tentang poster kelompok 5? Silakan. Oke, Api. Saya ingin bertanya, apa yang terdapat di sebelah kanan poster itu? Di sini terdapat gambar selain menyebabkan penyakit yang berbahaya bagi merokok, selain itu terdapat juga untuk merugikan secara keuangan di dalam kehidupan kita. Oke, Ada lagi yang bagus. bertanya? Oke, tidak ada. Silakan duduk, Siva. Kasih aku dulu ke teman kita ya. Bagus sekali poster kamu semua ya. Ibu hanya minta untuk beberapa aja untuk menampilkan karena kita untuk menghemat waktu. Nah, anak-anak ibu, setelah kita membahas ini, Bu minta anak ibu semua bisa mengendalikan diri. Ya, mengendalikan diri baik itu temannya mengajak merokok atau ditawarkan rokok. Ya, atau apalagi kamu bisa memberitahu ke teman kamu, kamu jangan merokok. Saya kemarin belajar di BK merokok itu ini bahayanya. Bisa seperti itu? Nah, oke, anak-anak ibu nanti ibu minta bisa mengantisipasi ya untuk diri kita sendiri dulu ya. Mulai dari diri kita sendiri dulu untuk tidak merokok. Nah, setelah ini ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, kemudian ada pedil. Anak-anak ibu semua, ibu minta nanti menjawab ya yang dibagikan ini di yang telah disediakan. Ya. Kemudian nanti jawab di sini. Setelah itu nanti dikumpulkan. Pertama, ada yang tergambar itu cara mengantisipasi bahaya yang ditimbulkan oleh rokok. Nah, setelah itu jawab uraiannya atau isinya itu 1 sampai 5 dengan apa yang kita bahas hari ini. Nah, yang di bawahnya itu yang E-nya itu berupa aksi kamu ya. Tadi kita buat poster ya. Kemudian lembar yang keduanya itu adalah tentang pilihan proses. Nah, ini ke ibu selama ibu memberikan layanan ini, contohnya di sini pilihan nasi ini ada di sini. Contohnya saya merasa senang menerima layanan BK tentang bahaya rokok dan dampaknya. Nah, di sini kamu ambilnya skor berapa? Kalau 1 itu tinggi, kalau 2 itu sedang, kalau 3 cukup, kalau 4 itu kurang. Ya. Nah, silakan nanti diperhatikan di sini, paham? Nah, kalau sudah paham, ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak, sebelum kegiatan kita lanjutkan, nah, ibu ingin tahu dulu pemahaman baru apa yang kamu dapatkan setelah mengikuti layanan bahaya rokok dan dampaknya. Akan acungkan tangannya. Oke, kalian tahu? Silakan. Alia. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan dapat mengancam jiwa. Bagus. Siapa lagi yang pemahaman baru apa? Ada yang tahu? Silakan, Dedi. Cara menghindari merokok secara baik-baik. Oke, bagus. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti layanan bahaya rokok dan dampaknya? Acungkan tangannya. Oke, lurus silakan. Saya sudah senang karena mengetahui dampak dan bahaya rokok. Oke, bagus. Lanjut ya, kita hormat waktu. Pertanyaan ketiga, apa tindakan kamu setelah mengikuti layanan bahaya rokok dan dampaknya ini?
menjauhi perokok aktif. Oke, bagus. Yang lain ada lagi? Ada? Oke. Ada, silakan. Timbul kesadaran saya untuk mengantisipasi perilaku merokok. Oke, bagus ya. Kasih upload dulu teman kita biar supaya perasaan dan tindakannya. Nah, anak-anak itu semua, siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Apa yang kamu dapatkan selama layanan ibu berikan? Ayo, tunjukkan tangannya. Silakan. Dalam materi hari ini saya menyimpulkan bahwa ada bermacam-macam perokok dan ada jenis-jenis banyak jenis-jenis rokok dan jika saja dengan kandungan rokok serta bahaya yang ditimbulkan oleh rokok, cara dan juga cara menjauhi perokok. Oke, bagus ya. Nah, ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, kasih aku dulu untuk apa? Jadi, ya. Nah, setelah ini kita akan melakukan kegiatan layanan lanjutan di bidang klasikal. Ya, nanti kita ada waktu lagi kita akan mengadakan layanan seperti ini. Nah, mudah-mudahan kegiatan kita ini bisa bermanfaat bagi anak-anak itu semua. Apa manfaatnya? Siapa yang tahu? Dengan kegiatan layanan kita laksanakan ini, apa manfaatnya, nak? Ayo, silakan. Apa dia? Kita tidak boleh merokok. Oke, tidak boleh merokok. Apa lagi? Ada yang lain? Ada? Apa? Lupia? Silakan. Manfaatnya kegiatan kita laksanakan hari ini. Ayo. Oke, bagus. Tetap mengetahui zat terkandung dalam rokok. Kasih upload dulu. Teman kita ya. Nah, semuanya hari ini kamu sudah tampil bagus, posternya juga bagus, ya, kreatifannya juga bagus. Nah, kegiatan kita hari ini akan berakhir. Nah, terlebih dahulu, marilah kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Nah, sebelum kita tutup kegiatan kita, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Allah mungkin Tuhan pimpin doanya. Selesai. Oke, nah terima kasih anak-anak ibu semua sudah mengikuti kegiatan layanan kita, sudah aktif semuanya. Nah, kalau ada salah dan janggal ibu mohon maaf dan ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.